Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep job costing di chapter 4 dari buku Hongren. Untuk video kali ini saya akan bagi menjadi 3 part, yaitu part 1, part 2, dan part 3. Untuk yang part pertama membahas tentang konsep awal dari job costing. Jadi beberapa istilah yang sudah saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya tentang cost term, yaitu istilah dasar dalam cost accounting. Teman-teman bisa cek kembali di video sebelumnya ya. Di sini nanti akan kita pakai lagi istilah-istilah tersebut. Ada cost object, kemudian ada direct cost, ada indirect cost. Kalau direct cost berarti nanti berhubungan dengan direct material, direct labor, dan nanti metode pembebanannya adalah dengan metode tracing atau penelusuran. Sedangkan untuk indirect cost itu adalah contohnya adalah manufacturing overhead ya. Dan nanti metode pembebanannya adalah dengan menggunakan allocation, karena tidak bisa kita telusur langsung sehingga harus dilakukan metode allocation untuk overhead. Selanjutnya nanti beberapa istilah tambahan ya juga yang akan muncul dalam konsep job costing. Yang pertama adalah cost pool. Jadi cost pool ini intinya adalah kelompok biaya gitu ya, pengelompokan dari cost object gitu ya. Kemudian ada yang namanya cost allocation base atau dasar pengalokasian biaya gitu. Jadi kalau untuk cost allocation base ini memang nanti khusus untuk indirect cost gitu, karena tadi kalau direct kan bisa pakai tracing, sedangkan kalau indirect itu harus pakai allocation ya. Jadi cost allocation base itu adalah sebuah cost driver ya, yang digunakan untuk sebagai dasar untuk mendistribusikan dari indirect cost tersebut. Jadi contohnya dari cost allocation base mungkin saya sudah pernah jelaskan sebelumnya, ada yang namanya direct labor hours, ada yang namanya machine hours ya. Jadi nanti tergantung mana cost allocation base yang sesuai gitu ya, yang sangat berhubungan dengan indirect cost tersebut gitu. Jadi misalkan ada mesin ya, kita mau menghitung cost dari sebuah mesin pemotong gitu ya, mesin pemotong kain, sehingga maka kita harus bisa menentukan cost driver mana yang paling cocok gitu ya, apakah itu machine hour ataukah direct labor hour. Kalau misalkan memotong kainnya itu dipotong oleh sebuah mesin, maka cost driver yang paling sesuai atau yang paling cocok adalah menggunakan machine hours. Berarti kita menghitung cost dari mesin tersebut adalah berdasarkan lamanya ya dia bekerja gitu ya, lamanya mesin tersebut bekerja, maka ditentukannya berdasarkan machine hour. Tapi kalau memotong kainnya itu dikerjakan oleh karyawan gitu ya atau labor, maka cost driver yang paling sesuai adalah berdasarkan direct labor hours. Lamanya karyawan tersebut bekerja dihitung berdasarkan hours atau jam. Kemudian selanjutnya adalah di sini kita membedakan antara job costing dan proses costing. Nah, untuk perbedaan atau gambaran singkat tentang job costing dan proses costing, teman-teman juga bisa lihat di video saya sebelumnya tentang perbedaan job costing versus proses costing. Di situ sudah dijelaskan secara ringkas tentang apa sih konsep job costing tersebut dan proses costing. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit ulangin. Jadi kalau job costing itu adalah sistem akuntansi yang dia memproduksi produk yang berbeda gitu ya. Setiap produknya gitu ya, setiap jobnya itu punya karakter produk yang berbeda, sehingga juga akan menggunakan sumber daya yang berbeda juga gitu. Jadi antara job 1, job 2, job 3 itu pasti akan menggunakan sumber daya atau material atau labor yang berbeda juga, karena karakter produknya juga berbeda ya. Sedangkan kalau proses costing ya, dia sifat dari produknya itu adalah homogen atau massa. Dia diproduksi secara massa. Artinya untuk setiap produk yang dihasilkan atau diproduksi itu punya karakter yang sama atau identik gitu ya.
sehingga pasti sumber daya atau material atau labor yang digunakan juga sama gitu. Misalkan kalau untuk job costing contohnya adalah misalkan memproduksi aircraft atau advertising gitu ya, iklan. Untuk setiap produksi iklan itu pasti dia punya karakter yang berbeda, sehingga sumber daya yang digunakan juga berbeda. Atau ketika proses costing contohnya dia memproduksi minuman atau makanan gitu ya, maka untuk setiap kali produksi minuman tersebut semua sumber daya yang digunakan itu untuk semua produknya sama ya, menggunakan jumlah gula yang sama, menggunakan size yang sama, jumlah airnya juga sama ya. Itu contoh dari proses costing. Ya, kalau untuk job costing contohnya misalnya tadi kita mau bikin custom untuk produksi pintu ya, misalnya produksi pintu khusus gitu ya. Nah, itu pasti produknya tersebut punya karakteristik khusus gitu ya, tidak bisa disamakan dengan produk yang lain. Oke, selanjutnya di sini adalah beberapa ilustrasi contoh dari perbedaan job costing dan proses costing ya. Di sini ada 3 sektor ya, teman-teman bisa cek ya, identifikasi untuk masing-masing sektor bedanya apa. Kalau misalkan untuk yang service sektor di sini misalkan untuk KAP ya, sewa KAP ya, kantor akuntan publik gitu ya. Kemudian pastikan kalau KAP itu untuk setiap proses auditnya itu dia berbeda-beda gitu kan, sehingga dia masuk ke dalam job costingnya. Kalau untuk yang manufaktur misalkan dia di sini merakit pesawat ya, pesawat Boeing gitu ya, sehingga untuk setiap komponen dalam Boeing itu dia punya komponen yang berbeda gitu, sehingga dia masuk ke dalam kategori job costing. Sedangkan kalau untuk proses costing ya di sini misalnya contoh memproduksi minuman gitu ya, Pepsi. Jadi misalnya minumannya itu sama bentuknya cola semuanya, takaran gulanya, takaran sodanya itu semua sama gitu ya. Oke, selanjutnya di sini adalah costing approach atau metode costing gitu ya. Jadi metode costing itu ada 2 jenis. Yang pertama ada actual costing dan normal costing. Kalau actual costing itu intinya adalah konsepnya semuanya dihitung berdasarkan cost aktual yang terjadi. Baik itu ada indirect cost-nya, indirect cost rates-nya ataupun consumption-nya. Jadi rates-nya itu aktual, consumption-nya atau activity consumption-nya juga aktual gitu ya. Sedangkan untuk yang normal costing itu berdasarkan konsepnya adalah budgeted atau yang dianggarkan gitu ya. Lalu mana yang akan bisa kita pakai gitu ya, apakah aktual atau normal? Sebenarnya yang paling ideal itu adalah actual costing, karena semuanya sudah mencerminkan yang benar-benar terjadi gitu ya. Rate-nya ada yang digunakan rate aktual, activity consumption-nya juga yang aktual. Tapi ketika menggunakan konsep actual costing ini sedikit susah untuk dilakukan ya, karena perusahaan tidak bisa menunggu sampai aktual costingnya ini benar-benar muncul gitu ya, apalagi ketika kita membutuhkan rates-nya ini, dan itu tidak bisa dihitung bulanan atau harian ya, secara cepat itu tidak bisa, sehingga maka alternatif yang diberikan adalah perusahaan menggunakan normal costing, di mana perusahaan akan membuat sebuah budgeted rates ya, budgeted indirect cost rate gitu, di mana rates-nya itu adalah dianggarkan gitu, sehingga kita bisa menghitung lebih dulu untuk indirect cost-nya gitu, sehingga nanti ketika menggunakan normal costing, rates yang digunakan adalah bukan aktual lagi, tapi kita menggunakan yang budgeted ya, kita menganggarkan dulu, oh kira-kira rates-nya itu sekian gitu ya. Jadi untuk normal costing nanti formulanya adalah budgeted indirect cost rates dikali dengan actual activity consumption gitu. Tapi kalau di actual costing itu ya harusnya actual indirect cost rate gitu ya. Tapi kan susah untuk dilakukan. Sehingga yang
paling bisa digunakan adalah menggunakan metode normal costing. Tapi untuk direct cost ya, karena direct cost itu bisa langsung ditelusur, sehingga untuk kedua metode ini caranya sama gitu ya, dengan menggunakan actual direct cost rate dikali dengan actual consumption. Bedanya hanya ketika menggunakan ketika menghitung indirect cost. Kalau indirect cost ya, kalau actual costing itu pakai actual rates, kalau normal costing pakai budgeted rates. Tapi kalau direct cost itu semuanya sama, menggunakan actual direct cost rates gitu ya. Oke, selanjutnya ya di sini ada perbedaan formula yang sudah saya jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya tentang actual costing dan normal costing. Jadi kalau actual costing dan normal costing itu untuk direct cost itu tidak ada masalah gitu ya. Sama-sama menggunakan actual rates ya. Di sini actual rates, di sini actual rates. Oke. Kemudian kuantitinya juga aktual atau consumption-nya aktual. Kemudian di sini juga actual quantities atau consumption inputnya itu juga aktual. Sedangkan untuk indirect cost ya di sini yang berbeda. Ketika actual costing dia sebenarnya harus menggunakan actual rates juga gitu. Tapi kalau normal costing dia menggunakan budgeted rates. Nah, normal costing ini muncul untuk memfasilitasi ya metode actual costing yang cukup susah untuk dilakukan ya, karena biasanya untuk mendapatkan actual rates ini harus menunggu sampai akhir tahun fiskal gitu, sedangkan kan manajer biasanya butuh ya laporan bulanan gitu ya kalau di akuntansi manajemennya itu. Oke, jadi untuk memfasilitasi actual costing ini maka perusahaan bisa menggunakan budgeted indirect cost rates ya. Kemudian activity consumption-nya sama-sama menggunakan aktual. Oke, selanjutnya ya di sini ada 7 langkah untuk menghitung job costing gitu ya, atau 7 langkah dalam pendekatan job costing. Yang pertama adalah identifikasi. Jadi dalam metode identifikasi ini pertama adalah mengidentifikasi jobnya yang dipilih ya gitu ya. Misalkan itu job 1, 2, 3 itu produksinya memproduksi apa, tas atau misalnya memproduksi baju custom gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi direct cost apa saja yang muncul dari job tersebut gitu ya. Berarti kalau direct cost itu yang termasuk adalah direct materialnya apa saja yang digunakan, kemudian direct labor-nya berapa jam gitu ya yang harus digunakan. Kemudian yang ketiga adalah memilih ya cost allocation base yang digunakan untuk mengalokasikan indirect cost ke jobnya. Jadi tadi kan cost allocation base-nya itu ada pilihannya, umumnya ada direct labor hours, ada machine hours. Nah, ini kita berarti harus memilih cost allocation base mana yang paling sesuai ya untuk job tersebut gitu. Apakah berdasarkan direct labor hours atau berdasarkan machine hours. Kemudian yang keempat adalah mencocokkan ya indirect cost-nya dengan cost allocation base-nya gitu. Jadi setelah memilih itu kita lihat nih apakah itu cocok dengan indirect cost-nya gitu ya. Jadi mana yang lebih sesuai, apakah berdasarkan direct labor hours atau machine hours. Oke, kemudian tahapan selanjutnya yang kelima adalah menghitung overhead allocation rate ya. Jadi di sini karena tadi kita pakai normal costing, maka di sini adalah budgeted manufacturing overhead rate gitu ya yang tadi. Sehingga metode untuk atau formula untuk menghitung budgeted overhead rate ini adalah budgeted overhead cost dibagi dengan budgeted quantity ya cost allocation base-nya gitu ya. Untuk detailnya nanti teman-teman bisa cek langsung di PDF-nya untuk contoh perhitungannya juga. Kemudian langkah yang keenam adalah mengalokasikan overhead cost-nya ke job-nya ya. Jadi kalau sudah ketemu budgeted overhead rate yang dihitung di tahap kelima ini, kemudian nanti dikali dengan aktual activity-nya gitu yang tadi rumus sebelumnya gitu ya. Jadi di sini adalah mengalokasikan overhead cost-nya karena kita sudah menemukan rate-nya ya, budgeted rate-nya, kemudian bisa dikali dengan actual cost-nya. Kemudian langkah yang terakhir ketujuh adalah menghitung total job cost ya dengan menambahkan semua direct dan indirect cost secara bersamaan. Jadi kalau tadi direct cost itu kita hitung di
mohon maaf, kita hitung di langkah kedua ya, ini sudah ketemu ya direct cost-nya apa aja, direct material, direct labor. Sedangkan untuk indirect cost-nya ya atau manufacturing overhead-nya itu kita harus hitung dulu. Hitungnya ya berdasarkan ini ya. Jadi cari dulu tarifnya, budgeted rate-nya, kemudian budgeted rate-nya dikali dengan aktual, ketemu overhead cost-nya, baru step kedua tadi ya, itu step kedua di sini itu ditambahkan dengan hasil dari step ke-6 gitu ya, sehingga nanti bisa ketemu total job cost-nya, yaitu menambahkan direct cost dan indirect cost secara bersama-sama. Oke, selanjutnya di sini ada contoh dari job cost document atau job sheet document gitu ya. Jadi untuk setiap job order ya, atau ya untuk setiap job order itu pasti kita akan memiliki ini job cost document gitu, dimana untuk setiap job cost document itu pasti akan ada data, 3 komponen data yang muncul. Yang pertama adalah tentang direct materialnya, kemudian direct labor-nya, dan terakhir adalah tentang manufacturing overhead. Oke, jadi kalau direct material itu pasti datanya adalah berhubungan dengan materialnya tuh apa aja. Biasanya di situ diberi kode gitu ya, untuk material A itu kodenya ini gitu ya. Kemudian berapa kuantiti yang digunakan. Misalkan untuk material A itu butuhnya 8. Kemudian berapa unit cost-nya gitu ya, per unitnya itu cost-nya berapa. Oh ternyata cost-nya adalah $14. Dan juga ada data tentang total cost-nya gitu. Kemudian kalau untuk direct labor itu data yang muncul itu biasanya adalah nama karyawannya gitu ya, atau nama pekerjanya, tapi biasanya dia diidentifikasi dengan kode gitu ya, atau employee number gitu ya. Kemudian lama jam bekerjanya gitu ya, atau lama jam yang digunakan untuk bekerja, hours used-nya, kemudian tarif per jamnya ya, itu misalnya di sini $18 ya per jamnya, sama total cost-nya. Oke, sedangkan untuk manufacturing overhead, ya nanti datanya berdasarkan overhead apa saja yang muncul dalam pengerjaan job tersebut gitu ya. Ya, kalau misalkan di situ allocation base rate-nya berdasarkan machine hours, atau kalau di sini berdasarkan allocation base-nya adalah direct manufacturing labor hours atau DLH gitu ya. Maka allocation base-nya juga kita harus ketahui berapa jam dia si karyawannya ini bekerja. Ternyata ada 88 jam. Kemudian diketahui juga tarif direct labor hours per jamnya, yaitu adalah $40. Sehingga kita bisa tahu total cost-nya berapa. Kemudian nanti di akhir dari job cost document kita bisa mengetahui total manufacturing cost of job-nya gitu ya. Jadi dengan menambahkan total direct material, total direct labor, dan total manufacturing overhead. Jadi ketemu $9.705. Oke, selanjutnya ya, ini adalah contoh sumber dokumen dari job cost document. Jadi yang data yang kita dapatkan di sini ya, itu sumbernya kita dapat dari sini ya, source dokumennya. Jadi ini tentang catatan permintaan materialnya, yang ini adalah labor time sheet-nya gitu. Jadi untuk yang material kita bisa tahu material apa saja gitu ya. Kita tahu di sini, oh ternyata butuh metal brackets, kemudian tahu kuantitinya berapa, unit cost-nya berapa, dan total cost-nya berapa. Sedangkan untuk yang labor time sheet-nya juga sama ya, kita tahu nomor karyawannya itu berapa, kemudian nama karyawannya siapa, tarifnya itu berapa gitu ya per jamnya. Nah, ini nanti kita bisa gunakan untuk membuat ini job cost document. Oke, untuk part 1 mungkin saya jelaskan sampai di sini. Selanjutnya teman-teman bisa mengecek di video yang part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.